Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Wulandari. Saya dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Saya dari kelas Insight. Di sini saya mengambil kode program Key Nurse Neighbors atau KNN. Deskripsi programnya itu ada kode program yang saya gunakan ini membangun tentang KNN atau Key Nurse Neighbors. KNN adalah metode melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Saya menggunakan metode ini bertujuan untuk memprediksi social network. Nah, di sini ada diagram algoritmanya, yaitu di mana mulai import library, terus download dataset, import dataset, terus ada splitting the dataset into the training set and test set, terus future scaling, terus ada training the KNN model on the training set, terus predicting the test set result, making the conversion matrix to compose both models, visualizing the test set result. Lalu di sini ada modifikasi programnya yang dimana di sini itu ada from, terus selection, import, train, test, build, dimana ada x train, x test, y train, y test sama dengan train test, split dalam kurung xy, test size sama dengan 0,50, random state sama dengan 0. Nah, di sini ada juga beberapa dari hasil yang kita modifikasikannya, ada matriksnya juga. Dari hasilnya di sini ada yang record, dari from, import, terus conversion matrix, dimana yang pada gambar ini, yang pada gambar yang kedua ini adalah hasilnya dari test size yang ada 0,50-nya ini. Di sini pada pertama itu cuma akurasi saja, terus saya coba tambahkan dengan precision score sama recall score, dan hasilnya adalah seperti ini. Terus conversionnya sama. Terus di sini ada data hasil dari yang kita ambil tadi itu. Di sini adalah contoh dari test setnya, KNN test setnya, di mana diagramnya ini berwarna kuning dan hijau. Nah, di sini juga ada sama, tapi perbedaannya adalah warnanya di sini ada merah dan hijau. Ini juga contoh dari, tapi ini adalah contoh dari training set karena tadi di flowchart ada yang test set dan training set. Terus demonstrasi. Nah, perbandingan hasil modifikasi kode programnya ini adalah di sini X trend yang nanti adalah data source yang akan dilatih, terus X test-nya adalah data target yang akan dilatih, Y trend-nya adalah data source yang akan digunakan testing, terus Y test-nya data target yang akan digunakan testing sebelum. Nah, jadi sebelumnya test size-nya ini adalah 0,25, yang dimana data yang digunakan itu 25%. Terus outputnya adalah output X trend dan X test-nya ini kan dalam bentuk matriks, jadi pembacanya adalah 63,3, 4,3, 0,93. Lalu perbandingannya di sini saya ubah sesudahnya itu test size-nya jadi 0,50 atau 50%. Output X trend-nya dan X test-nya adalah 112, 11, 11,16. Yang hasilnya 0,84. Kenapa jadi seperti ini? Pada awalnya sebelum saya melakukan penambahan precision dan recall yang hanya menggunakan akurasi itu adalah hasilnya itu adalah sekitar 0,93, terus 0,93 sekian. Nah, hasil seperti ini karena ada penambahan yang awalnya hanya ada akurasi, sekarang ada precision dan recall yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada pada gambar, di sini ada training set, yang dimana di sini training setnya ini seperti ini, ada X set, terus X setnya, terus 0, 1, minimalnya 10, stopnya KS seperti ini. Terus ini ada perletakan warna juga, red and green, dan hasilnya adalah akan seperti ini gambarnya, red and green, di mana titik-titik ini berarti adalah menunjukkan social network-nya yang sangat perbandingannya sedikit.
pada gambar di sebelah ini adalah bentuk data testset yang dimana hasilnya adalah sebuah gambar dari data yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu masih data testset, tapi perbandingannya kita tuh bisa merubah warna diagram kita menjadi yang awalnya tadi merah hijau sekarang berwarna kuning dan hijau. Itu saja sih. Terus ini, kalau data sebelumnya adalah data test set, sekarang yang ada di gambar samping ini adalah data training setnya. Jadi kan tadi penjelasannya ada tentang test set sama training set. Jadi sebelumnya ini saya tambahkan data training setnya yang hanya dirubah, yang dimana yang awalnya di sini X set, Y set sama dengan inverse training from X test sama Y trend. Ini kita ganti jadi X trend dan Y trend. Yang sebelumnya adalah X test dan Y test. Nah, jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti itu saja. Warnanya pun sama. Nah, dari kesimpulan ini yang bisa kita ambil dari sebelumnya adalah pengertian dari KNN-nya sendiri. Kita itu bisa melakukan perubahan data dalam ini, bisa memodifikasikan kode programnya juga, yang dimana KNN adalah metode melakukan klasifikasi terhadap objek. Nah, jadi objeknya tadi yang seperti gambar yang ada yang berwarna tadi itu, terus data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Makanya tadi ada di titik-titik itu, yang dimana ada titik merah terletak di titik hijau itu sangat sedikit, yang karena objeknya paling dekat. Terus juga titik hijau yang berada di titik merah itu. Terus itu untuk objek berdasarkan atribut dan training sample. Itu kesimpulannya. Lalu juga pada kesimpulan ini tambahannya adalah pada materinya yang saya ambil kali ini tidak banyak yang bisa saya modifikasi karena kode program yang saya ambil dikarenakan masih minimnya pengetahuan saya mengenai materi ini. Mudahan selanjutnya akan lebih baik lagi. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.